Gabut Trip Diary kali ini gue akan pulang kampung di daerah Tawangmangu, Jawa Tengah. Tawangmangu ini berada di kaki Gunung Lawu. Kalau kalian yang udah biasa naik gunung pasti udah kenal, nggak asing juga dengan Gunung Lawu. Di sana tuh tempatnya sejuk banget, banyak pemandangan yang indah dan cocok banget buat kalian yang mau self healing. Itu tempatnya sejuk banget. Dan di sana tuh banyak kafe-kafe atau warung ya di pinggir jalan yang bisa kalian kunjungi sambil menikmati pemandangan atau suasana indah yang ada di Tawangmangu. Nah, kalau diumpamakan, buat yang nggak tahu nih, Tawangmangu itu seperti apa? Kalau diumpamakan, Tawangmangu itu seperti puncak Bogor. Nah, ada berbagai macam wisata, wisata alam, wisata kuliner, terus penginapan, hotel, dan lain-lain gitu ya. Nah, keberangkatan gua dari Jakarta menuju sebenarnya bukan Jakarta sih, gue dari Tangsel, tapi gue naik bisnya dari terminal Lebak Bulus di Jakarta Selatan. Nah, gue berangkat ke Tawamangunya itu naik bis di terminal Bayangan Lebak Bulus. Nah, gue sengaja memang pengen naik bis karena efektivitas waktu gitu ya. Soalnya kalau gue naik kereta, uh, gue harus menempuh jarak yang cukup jauh dari stasiun Solo Balapan ke Tawangmangu gitu. Karena dari Pasar Senen ke Solo Balapan. Nah, itu udah hampir 10 jam, dari 10 sampai 11 jam. Nah, nanti dari Solo Balapan ke Tawamangunya ini, gue harus naik bis lagi, itu hampir menempuh waktu yang cukup lama, ya 1 jam lebih lah, seperti itu. Nah, kalau misalkan gue naik pesawat, itu nggak mungkin, karena saya tidak punya uang. Karena saya tidak punya uang, maka dari itu saya memilih yang murah dan waktunya yang efektif juga waktunya. Seperti itu. Karena naik pesawat juga gue harus turun dari Solo dan itu juga cukup jauh, hampir lebih jauh daripada naik kereta gitu ya. Lebih jauh gue. Dan makanya gue lebih memilih untuk naik bis kayak gitu. Nah, akhirnya gue memilih untuk naik bis karena harganya juga ramah di kantong, ramah juga untuk dompet gue gitu. Dan lagi gue turun di terminal yang gue inginkan, yaitu terminal Tawangmangu. Nah, di sana gue juga lebih dekat gitu ya, dari terminal Tawangmangu ke rumah bude gue di sana tuh lebih dekat. Jadi enak aja gitu loh. Tapi gue agak sedikit kecewa nih dengan bis yang gue naikin ini, dari bis Jakarta menuju yang terminal Tawangmangu ini gitu loh. Gue nggak akan spill nama bisnya, inisialnya, tapi gue akan ngasih tahu warna bisnya itu warna hitam. Kalian bisa nebak-nebak sendiri lah, bis warna hitam itu kayak apa, uh, jenis apa gitu, atau nama bisnya apa gitu ya. Kalian tebak-tebak sendiri aja. Nah, kenapa gue agak kecewa ya, karena harga dan fasilitasnya itu ya kurang memuaskan buat gue gitu loh. Jadi kayak gue flashback dulu ya, jadi gue beli tiketnya ini kan H-1. Nah, terus H-1 sebelum keberangkatan. Nah, gue langsung datang aja kan ke agen bus itu. Terus gue coba nanya-nanya harganya juga, dan ya apa namanya, eh, dan apa aja gitu yang gue dapetin selama perjalanan di bis. Nah, tanpa pikir panjang gue langsung mutusin untuk beli tiket itu dengan harga 220.000. Nah, fasilitas yang gue dapetin itu dapat botol minum 600 ml, terus snack. Waktu itu gue dapatnya roti, snack pagi ya. Makan 1 kali, terus tempat duduk yang ya lumayan lah. Ada sandaran kakinya, dan kemudian dapat juga selimutnya kayak gitu. Nah, terus kata orang yang di agen bisnya itu, keberangkatannya itu jam setengah 7 pagi, dan gua harus sudah datang di terminal jam 6 pagi. Jadi setengah jam sebelumnya gue harus sudah datang. Seperti itu. Tibalah di hari H, ya kan? Dimana gue harus sudah berangkat. Gue datang nih jam 6 pagi. Gue udah datang jam 6 pagi, dan gue konfirmasi dulu gitu loh ke agen bisnya itu. Kalau bisnya bener gak nih datang jam setengah 7 gitu loh. Nah, ini video suasana terminal bis Lebak Bulus.
Oke lah, gue nunggu kan. Abis itu di warung yang ada di terminal. Setelah gue nunggu hampir 30 menitan, udah pas banget di setengah tujuh gitu ya, setengah tujuh lewat malahan. Tapi kok bisnya belum sampai-sampai gitu loh. Bis yang gue maksud ini kok yang gue akan naikin, kok maksud yang akan gue naikin kok nggak nyampe-nyampe gitu loh. eh Akhirnya gue tanya lah, konfirmasi lagi ke agen bisnya itu. Katanya bisnya masih di jalan. Ya. Disuruh tunggu lagi, suruh tunggu lagi, sebentar aja. Sebentarnya tuh kapan? Pertanyaannya tuh sebenarnya kapan? Kapan gitu loh. Nah ya udahlah, gue nunggu lagi di warung di terminal itu, terus gue nunggu hampir 30 menitan, baru sampai di situ. Pukul ya lebih tepatnya jam 7 lah, jam 7 kan tuh bisnya tuh baru sampai, gitu, telat 30 menit gitu. Jadi gue baru berangkat itu jam 7 pagi, anjir lah, kesel banget gue. Di situ udah satu hal yang bikin gue kesel di situ tuh, satu. Nah, oke. Okay. Di situ udah gue maklumin karena memang ini bukan seperti apa di kereta ataupun pesawat ya, yang jadwalnya sudah pasti jam setengah tujuh ya, setengah tujuh langsung berangkat gitu loh. Nah, kadang aja di pesawat gitu ya, pesawat aja suka delay atau enggak penerbangannya suka ditunda gitu kan. Nah, terus habis itu gue naik lah bisnya, gue naik bisnya. Dan yang mengejutkannya ketika gue melihat dalam bisnya, itu bener-bener bis kusam banget dan nggak kerawat. Jadi gue agak apa ya, gue ngerasa ini nggak cocok banget di harga 220.000. Menang cuma menang di kursinya doang gitu loh. Kursi yang cukup bagus, enggak, gue bilang nggak bagus-bagus amat. Terus ada sandaran kakinya, dapat selimut, udah gitu doang. Apalagi gitu yang didapetin, nggak ada. Dan gue rasa ini harga yang cocok tuh 150 sampai 180.000 lah untuk harga bis ini. Itu nggak cocok banget buat apa bis yang gue naikin ini dengan harga 220.000. Nggak cocok apa ya. Tapi bagian yang apa banyak banget itu bagian-bagian yang sangat kusam gitu loh. Jadi bisnya nggak layak gue naikin dengan harga 220 gitu ya. Terus saat bisnya jalan ya kan, melewati jalanan-jalanan yang gak rata atau berlubang, bus asli berisik banget. Berisik berisiknya tuh karena tutup kabinnya itu loh, yang goyang-goyang, jadi nggak nyaman gitu. Nih ini videonya. Oke, nah kalau kursinya ya juga lumayan lah yang tadi gue bilang ya. Ada sandaran kakinya, dapat selimutnya juga. Tapi apesnya, gue tidak merasakan kenyamanan itu. Nah, sandaran kaki yang gue apa kursi sandaran kaki yang di kursi gue itu agak rusak atau nggak berfungsi normal gitu ya. Ketika gue naikin, gue coba untuk naikin sandaran kakinya, itu cuma naik beberapa senti doang gitu, dan nggak naik yang agak bagus gitu. Jadi di kaki gue itu dan agak oblak, sorry, dan agak oblak juga. Jadi bikin kaki gue tuh kerasa pegel banget gitu, pegel banget. Jadi gue selama perjalanan tuh pegel, jujur aja pegel banget gitu. Harusnya nyaman tapi ini pegel kayak gitu kan. Gue nggak akan sebutin nama bisnya, pokoknya bisnya itu warna hitam. Kalian bisa tebak sendiri di kolom komentar tuh, kayak kalian bisa nebak-nebak sendiri lah apa nama bisnya. Tapi gue nggak mau tanggung jawab karena itu kalian yang nyebut. Nah, kemudian masuklah ke bagian toilet. Nah, ini bagian toiletnya juga parah nih. Kerannya rusak, ya kan? Terus airnya sedikit banget. Nah, untuk wadah airnya itu nggak pakai gayung kecil gitu loh, nggak pakai gayung, tapi pakai gelas plastik. Tahu nggak sih gelas plastik yang ada gagannya itu gitu loh. Udah airnya sedikit ya kan, pakai gagang plastik apa gelas plastik. Keren gue, kok bisa ngide kayak gitu gitu loh. Maksudnya sekelas bis harga 220, kok bisa ngide wadah airnya
nggak pakai gayung tapi pakai gelas plastik. Itu yang bikin gue jadi kayak heran gitu loh, nggak pantas dengan harga 220.000. Dan tambah lagi nih, arahnya pintu di toiletnya itu rusak, nggak bisa dikunci sama sekali. Jadi ketika gue kencing, buang air kecil, sorry, ya sama aja lah, gue harus nahan pintu itu agar nggak kebuka gitu kan. Dan ini yang bikin gue kayak kesel banget gitu. Harusnya kan toilet itu kan ya tempat apa ya, cukup privacy gitu loh ya. Karena tuh buang air kecil tuh bagaimanapun ya harus privacy gitu, private gitu loh. Jangan sampai orang bisa ngebuka pintu itu lah. Ini nggak bisa kekunci, itu loh yang bikin gue tambah kesel lagi kayak gitu lah. Terus untuk bagian ya minum, snack, makanan ya oke aja sih buat gue ya, rasanya pas dan ya nggak terlalu hambar, nggak terlalu keasinan juga. Untuk bagian makanan ini ya gue nggak banyak komentar dan masih aman-aman aja buat gue ya. Nah ini video suasana di eh, tempat makan daerah Cirebon. Mungkin itu aja. Gue nggak banyak sih dokumentasi di dalam bisnya. Jujur gue udah kayak, gue tadinya tuh pengen gue review, gue pengen banyak videoin, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi gue. Bisnya benar-benar mengecewakan banget. Jadi ini gue menceritakan berdasarkan apa yang gue rasakan ya, bukan menjelek-jelekan. Dan gue mereview ini karena gue menceritakan ini karena memang berdasarkan pengalaman aja gitu loh, pengalaman dari gue naik bis.